warahmatullahi wabarakatuh. Dan thank you ya kami ucapkan buat kamu semua yang masih gabung bersama di Sukses Sporty bareng saya Denny Agung Riazi. Oke, sekali lagi thank you banget guys. Kita ikuti ini dengan sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Thank you banget. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik guys, thank you banget, dan kita mencapai materi terakhir lah dalam proses dagang. Setelah kita kemarin ngebahas masalah prosesnya sendiri, product knowledge, dan sekarang tahap akhir guys. Betul, tahap akhir itu yang harus teman-teman tahu banget soal consumer atau people behavior, kebiasaan dari orang-orang sendiri. Karena yang namanya penjualan berkaitan dengan needs atau permintaan atau kebutuhan dari mereka itu sendiri. Maka layaknya seorang psikolog guys. Jadi sebagai marketing atau sales juga, kita perlu tahu juga tentang consumer behavior dari konsumen yang kita hadapi guys. Baik, consumer behavior. First of all, consumer behavior itu mereka bertindak dengan dasar kebanyakannya dari nafsu guys. Desire itu salah satu trik yang diajarkan atau yang dilakukan oleh beberapa afiliator ya. Trik desire ini sendiri mereka melakukan teknik flexing guys, yang kamu tahu sendiri kalau bahasa agamanya itu ria guys. Flexing itu memamerkan hak kekayaan karena berkaitan untuk menarik minat desire dari konsumennya sendiri. Karena keinginan untuk langsung kaya, mendapatkan kenyamanan, maka dilakukan itu flexing, salah satu trik marketing dalam consumer behavior. Tapi namanya consumer behavior itu not only flexing guys, karena satu manusia itu bertindak selain dari nafsu dia sendiri, itu dipengaruhi oleh lingkungan guys. Betul, kita bertindak dipengaruhi oleh lingkungan. Salah satunya misalkan teman kita membeli satu buah brand dari satu merek pakaian, kita akan selalu melihat dia produk itu dan kita membeli. Itu adalah manusia bertindak berdasarkan komunitasnya guys. Itu kita harus tahu juga, makanya dalam proses sales atau marketing ada yang namanya konsep untuk mempelajari lingkungan sekitar guys. Dari usia berapa, pendidikannya apa, dan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Itu adalah salah satu untuk melihat komunitas dari konsumen kita guys, supaya kita lebih jelas juga saat mengeluarkan satu produk itu benar-benar cocok untuk daerah itu guys. Misalkan kita melihat untuk urusan makanan Jepang deh, Japanese food yang saya tahu dari internet ya, saya belum pernah ke Jepang, cuman terkait dengan masakan yang ada di sana itu kebanyakannya raw guys, atau kita bilang mentah guys. Jadi ikan mentah yang memang, tapi setelah sampai ke Indonesia, apapun merek dagangnya atau yang dekat sama kita sendiri ya, kita bilang satu brand yang cukup
kenal dan cukup dekat dengan Indonesia itu yang semuanya punya kata bento guys. Bukan bento lagu Iwan Fals ya, jadi kayak Hoko Bento, Cibento, dan itu semuanya udah dimasak lepas dari segmentasi target market Jepang guys. Jadi consumer behavior-nya diperhatiin juga. Kalau Indonesia butuh makanan matangnya harus dimasak, atau kata bahasa Bu Meganya harus direbus lah. Nah itu kita memperhatikan juga consumer behavior dari lingkungan sekitar, karena tadi yang kita sudah bahas bahwa manusia bertindak dengan dasar satu, nafsu dia, dua, dipengaruhi sama orang-orang di sekitar dia. Itu yang memberikan satu penjelasan tentang produk yang bisa kita masukin ke ranah itu sendiri guys. Nah yang ketiga itu hampir mirip dengan yang namanya mode ataupun style, itu adalah harga juga price guys. Dalam consumer behavior price itu teman-teman harus melihat GDP-nya atau kira-kira kuatnya konsumen ini itu di berapa sih yang namanya harga. Nah kayak kemarin saya mau buka layanan barbershop di salah satu kota di Jawa Barat, itu kita melakukan survei harga, apakah dari harga yang A, B, C yang masuk gitu. Pada saat dijual di harga A itu membludak guys, termasuk apa yang saya lakukan di Oza juga saat dilakukan dengan harga H, membuat masalah pemesanan atau pembelian dari konsumen guys. Nah untuk mengatasi membludaknya harga atau market dari produk itu sendiri, kita lakukan penyesuaian dengan harga B guys. Harga B itu sendiri ternyata ada cukup banyak, tapi kita ada loss sedikit dari penjualan yang sebelumnya guys. Nah lalu kita lanjutkan dengan produk dan layanan harga C guys. Nah ternyata harga C menurun yang namanya pendapatan kita, menurun juga jumlah produk yang kita keluarkan. Jadi idealnya kita mengeluarkan harga yang sesuai dengan kapasitas atau GDP dari wilayah itu sendiri. Kita mengeluarkan dengan harga produk B dengan melihat beberapa pertimbangan. Satu, kapasitas dari masyarakat. Kedua, kita kira produk itu sendiri laku untuk berapa orang dalam wilayah itu sendiri, karena terkait supaya kita tidak tergerus dengan biaya operasional. Yang ketiga, kita melihat betul operasional kita juga, jangan sampai boncos lah kalau kata bahasa ekonominya ya. Jadi walaupun kita mengeluarkan produk iklan yang banyak tapi tidak ada penjualan, itu boncos di biaya operasional. Jadi itu harga yang harus diperhatikan. Dalam kaitan ke yang terakhir guys, yang kita sekarang bahas itu consumer behavior juga melihat dari kondisi lingkungan sekitar berbentuk hari besar keagamaan, religi, misalkan Islam di Idul Fitri, Idul Adha, atau sekarang kita menyambut tentang Ramadan. Pasti tahu juga tentang apa sih yang namanya consumer behavior dari orang itu sendiri, karena cenderung misalkan sekarang mendekati Ramadan itu konsumsi, meskipun diajarkan agama kita selalu hemat, tapi dalam menyebut Ramadan itu biasanya orang-orang cenderung agak sedikit konsumtif. Itu salah satu pertimbangannya kita memperhatikan hari besar keagamaan, termasuk nanti setelah Ramadan ada Idul Fitri. Kita melihat juga consumer behavior Idul Fitri itu orang-orang cenderung membeli barang-barang dengan kondisi baru. Betul, makanya harus perhatiin hari besar keagamaan. Idul Adha atau di Kristiani atau di Katolik itu ada namanya Natal. Kita melihat juga bahwa itu memang ada kondisinya orang-orang yang beragama Kristen atau Katolik akan membeli produk dengan kondisi baru.
beberapa consumer behavior dari lingkungan sekitar harus kamu lakukan pemahaman dulu guys. Jadi kalau bahasa saya zaman bergela gitu ya, ada fit and proper test. Jadi melihat dulu, sorry, bukan fit and proper test, feasibility studies. Berapa sih kira-kira daya serap dari masyarakat sekitar dari produk yang kita jual. Nah itu dia guys, saya sudah terangkan semuanya tentang masalah proses dagang yang harus kita jalankan dan yang harus kita mengerti juga. Yang kedua masalah product knowledge juga yang harus kamu pahami. Yang ketiga tadi kita bahas secara singkat masalah consumer behavior. Thank you banget sudah watching di Success 40. Sekali lagi saya Denian Muredi. Terima kasih banyak saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.